Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik ya. Salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan, kita bicara kali ini dengan pertandingan-pertandingan yang sudah memasuki babak semifinal ya di tiga event berbeda, baik di Liga Champions, di Liga Eropa dan Conference League di Eropa, dan khususnya untuk MU. Setan Merah yang di kompetisi di IPL terpuruk sampai di peringkat ke-14 dengan 15 kekalahan mereka ya. 39 poin. Sesuatu yang sangat tidak bagus bagi tim sebesar MU yang harus keluar dari 10 besar. Tetapi mereka sekarang mengincar untuk bisa menjadi juara di Liga Eropa. Itu tergambar ketika dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa yang berlangsung pada dini hari. Tim asuhan Ruben Amorim ini mengalahkan dengan telak tuan rumah ya Bilbao dengan 3-0. Brace dilakukan oleh kapten kesebelasan Bruno Fernandes setelah diawali dengan tandukan kepala dari Casemiro ya di babak pertama baru di menit awal, setelah mendapatkan umpan dari set piece dan diteruskan oleh Ugarte, dan di sana ada Casemiro, artinya membangkitkan semangat bagi MU. Sebelum ada 2 gol ada penalti ya di gol kedua yang dirasakan oleh Bruno Fernandes. Ini berawal dari Rasmus Højlund ditarik oleh Dani Vivian, pemain belakang dari Bilbao. Itu yang membuat Vivian diusir oleh wasit dengan kartu merah, sehingga Bilbao bermain dengan 10 pemain. Tapi ketika Bruno Fernandes mengeksekusi penalti dengan baik dengan 2-0, pada saat Bilbao bermain 10 pemain, saya pikir hanya soal waktu mereka untuk mengunci pertandingan ini dengan kemenangan telak. Dan itu tergambar di menit 45, Bruno Fernandes masuk ke kotak penalti. Dia kerjasama dengan baik sekali, juga ada keterlibatan dari Ugarte di sana. Dan akhirnya pemain Portugal ini berusia 30 tahun mencetak gol ketiga dan mengunci pertandingan ini. Di babak kedua memang tidak ada gol, tapi cukup dengan 3 gol ini mereka balik ke Old Trafford pada pekan depan. Saya kira dengan mempertebal lagi kepercayaan diri bagi MU untuk bisa mengunci 1 tiket menuju ke final sebagai wakil Inggris, menunggu pertandingan antara Spurs dan Bodo Glimt ya. Karena Spurs juga punya peluang menang 3-1 dalam pertandingan pertama, masih ada laga kedua di kandang lawan. Dan saya pikir bagi Spurs yang juga sama seperti MU terpuruk sampai di peringkat ya jauh sekali di bawah, peringkat 16 yang mendekati zona merah di IPL. Apalagi kemarin sempat digebuk oleh Liverpool dengan 5-1, tapi mereka kembali dalam top perform mereka. Dan akhirnya James Maddison dan kawan-kawan mampu menang dengan 3 gol, tapi mereka masih punya satu misi yang saya pikir harus hati-hati juga, walaupun mereka menang dengan selisih ada 2 gol di sana. Draw sudah bagus, memang kalah 1-0 akan membuat mereka dan MU bisa berada di babak final ya, melibatkan 2 klub Inggris ya, final sesama tim Inggris. Dan ini tentunya menjadi impian bagi MU dan Spurs. Nah, sementara di di Conference League juga, wakil Inggris lainnya Chelsea menang besar lawan Jugarden dengan 4-1 bahkan di kandang lawan. Ya, mereka tentunya tinggal menunggu Betis yang menang melawan Fiorentina. Siapa pun yang akan ke final, tapi saya pikir sudah bisa dipastikan bahwa ketika kembali ke Stamford Bridge, tim asuhan Enzo Maresca ini akan menang. Ya, setelah mereka menang dengan 4 gol lawan Jugarden, mereka akan langsung ke final, tinggal menunggu siapa. Karena Fiorentina walaupun kalah dengan tipis tapi masih punya peluang ketika mereka balik ke kandang. Bukan tidak mungkin kalau bukan Betis ya pasti Fiorentina yang akan bertemu di Conference League di babak final. Tapi kita kembali dengan MU ini. Bruno Fernandes membuat suatu catatan yang mengesankan di Liga Eropa ya. Dia keterlibatan dia dalam 30 gol, termasuk gol dia dan assist dia. Ya, itu dilakukan di fase gugur dalam 32 pertandingan. Bahkan secara total 37 laga di semua kompetisi yang melibatkan Bruno Fernandes ini, dia tinggi ya kalau bisa dikatakan di semua kompetisi. Ada 19 gol, 18 assist. Ini catatan yang luar biasa bagi Bruno Fernandes. Dia ingin membawa tentunya MU ini kembali masuk ke Liga Champions, termasuk dengan Ruben Amorim kan, yang akan bertekad setelah mereka terpuruk jauh, sulit untuk bisa masuk baik di Liga Eropa atau Liga Conference. Mereka mengincar, makanya mereka habis-habisan di Liga Eropa. Sudah tanggung, sudah di semifinal, dan sekarang mereka bahkan saya bilang sudah ada di final. Ketika menang 3-0, sulit bagi Bilbao untuk membalikan keadaan 4 gol di Old Trafford. Dan ketika mereka masuk ke final, mereka menjadi juara, mereka akan menjadi wakil kelima Inggris di UCL pada musim depan.
Karena di posisi 1-2 saya pikir akan menjadi milik, sudah pasti Liverpool sudah menjadi juara di IPL. Ada Arsenal, tinggal tunggu apakah Newcastle dan Manchester City akan masuk karena masih rame di posisi ini. Posisi 3 dan 4. Ada Newcastle, ada City, ada Chelsea, ya ada Nottingham Forest. Sayang Nottingham Forest kemarin kalah 0-2 di kandang dari Brentford. Tapi peluang masih rame, termasuk dengan Aston Villa. Yang 4 pertandingan ke depan itu enak untuk memperebutkan zona Champions di IPL dengan 4-6 klub bahkan yang masih punya peluang untuk bisa bertarung di sana. Tapi khusus kembali lagi dengan setan merah ini, MU. Jadi wajar kenapa mereka sekarang mengincar di Liga Eropa harus juara dan mereka akan masuk ke Liga Champions karena ini soal pembelian pemain. Banyak pemain-pemain kalau mereka ingin melakukan perubahan besar-besaran dalam tim untuk kompetisi akan datang, mereka harus bisa menjadi juara dan kembali ke UCL. Pasti banyak pemain-pemain bagus yang ingin bermain di MU. Nah, kalau MU juara di Liga Eropa ini untuk kedua kali sepanjang sejarah mereka ya. Mereka menjadi juara di kasta kedua di level karena di atas Champions League tentunya. Dan pertama dilakukan oleh orang Portugal lainnya, yaitu Jose Mourinho sebagai pelatih ketika itu kalau nggak salah 2016, 2017 ya. Tolong dikoreksi. Ketika MU juara di Liga Eropa pertama, mereka mengalahkan Ajax di Stadion Friends di kota Stockholm, Swedia. 2-0 ketika itu ya, kalau nggak salah. 2-0 di final Liga Eropa. Dan Mourinho sangat senang sekali dengan hasil ini karena pertama kali dalam sejarah. Paul Pogba dan Henrik Mkhitaryan. Ini 2 pemain mereka sudah tidak ada saat ini ya, karena Mkhitaryan terakhir bermain di luar di Inter Milan. Dan 2 gol ini yang membuat mereka mengukir sejarah, pertama kali juara di Liga Eropa. Nah, sekarang akan diikuti oleh Ruben Amorim juga. Ya, kita tunggu apakah dia bisa mengikuti Jose Mourinho. Dan saya pikir peluang itu terbuka buat MU. Ya. Nah, satu pertandingan yang bermain kemarin di kasta tertinggi, Internazionale of Milan, Inter Milan bermain 3-3 di markas Barca. Ini modal bagus saya pikir. Mereka semestinya bisa memenangkan laga. Sempat unggul 2 gol di awal dan kehadiran dari Denzel Dumfries, pemain asal Belanda ini sangat bagus di sisi kanan. Ya, dia datang dan dia memberikan hasil yang oke ya, dengan gol-gol dia yang sangat baik. Dan sayang kemenangan itu harus terbuang percuma ya. Memang ada penampilan yang bagus dari Lamine Yamal di sana ya, yang bermain juga dengan oke bersama dengan Barca. Tapi kalau melihat banyak yang ditakutkan bahwa ini akan menjadi milik Barca. Dan lagi-lagi Inter menunjukkan kelas mereka, karakter mereka sama seperti 2010 ketika Mourinho membawa Inter Milan menjadi juara. Mereka menekuk Barca di semifinal. Ya, 4 imbang di sana dan mereka bisa menang. Kemudian mereka menjadi juara dengan mengalahkan Munchen. Nah, bukan tidak mungkin ketika mereka mampu melewati Barca yang lebih diunggulkan, mereka bisa menjadi juara Inter Milan. Karena hasil 3-3 ini mereka punya peluang bermain di San Siro. Tetapi ini tidak boleh juga terlalu jumawa. Karena ini kan 50-50 dengan Barca. Bisa Barcanya butuh menang 1-0 ya Barca yang lolos. Makanya Inter tetap harus hati-hati ya untuk bisa menghadapi Barca dengan hasil draw yang mereka dapatkan di Stadion Olimpiade Luis Companys ya, di markas Barca. Kalau Inter bisa menang, wah ini luar biasa gitu. Mereka menang mungkin dengan 2-1 atau 3-2. Ini akan modal lebih bagus buat mereka untuk ketika datang ke San Siro. Tapi tidak mengapa, yang penting mereka tidak kalah sudah bagus. Menahan Barca lagi bagus-bagusnya. Setelah menang di Copa del Rey, mengalahkan Madrid, mereka termotivasi tinggi. Tapi mereka terganjal dengan bagaimana cara bermain dari Inter Milan ya, sangat bagus diterapkan oleh Simone Inzaghi ya, dan akhirnya mendapatkan hasil yang oke, ya, positif sebelum mereka balik ke kandang. Tapi memang masih rame untuk minggu depan pertarungan untuk meraih tiket menuju ke final. Juga akan ditentukan dengan pertandingan lainnya ya, yang juga akan dimainkan minggu depan antara PSG dan Arsenal, karena PSG sudah menang 1-0 ya. PSG tinggal mengamankan imbang saja, mereka bisa lolos. Dan saya rasa ini akan bagus buat mereka ya untuk bertarung di final. Siapapun itu, ini pertandingan-pertandingan yang oke di Liga Champions ya. Kita akan nantikan ya laga berikutnya baik di final Liga Eropa, apakah akan terjadi sesama final pemain-pemain yang klub-klub dari IPL, dan kalau mereka bisa juara atau Arsenal bisa membalik keadaan melawan PSG, Arsenal akan wakil Inggris. Kemudian di Liga Eropa ada wakil Inggris.
di Conference League ada wakil Inggris, karena Chelsea sudah pasti saya pikir lolos. Kalau mereka bisa menyapu ini, wah luar biasa. Tapi tentunya perlu perjuangan lagi. Oke, dengan saya Bung Ropan mereview semua hasil-hasil pertandingan yang terjadi, ya baik di Liga Eropa, Conference League, dan juga dengan UCL yang kemarin bertarung antara Barca dan Inter yang berakhir imbang. Ciao.